Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eftidemi Nur Hakimah dengan nomor NIM 187221070 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dewi Nasafitri dengan NIM 5023-2001-0244. Kami dari kelas pembelajaran mesin I1. Di sini kami akan mempresentasikan progres 1 UAS kami. Baik, di sini pada uh, pada jurnal atau artikel yang kami pilih dengan judul Prefer Disease Prediction Using Support Vector Machine and Logistic Regression Model with Combination of PCA and SMOT atau SMOT. Next. Nah, pada penjelasan hari ini, kami akan menjelaskan dari pendahuluan, dasar teori, metodologi penelitian, dan juga dataset. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari artikel kami. Nah, yang dimana yaitu hati adalah organ vital yang berfungsi untuk menyaring darah, mendetoksifikasi obat dan juga racun, serta mencerna sisa metabolisme. Nah, pada gangguan fungsi hati ini bisa saja berakibat fatal, yang dimana bisa diketahui dari Global Burden of Disease atau GBD itu mencatat 1,32 juta kematian ini diakibatkan oleh penyakit hati, yaitu pada tahun 2017, yang dimana ini menjadikan penyebab kematian ke-10 di dunia. Nah, hati memiliki kemampuan regenerasi sel, sehingga deteksi dan pengobatan dini itu meningkatkan peluang untuk kesembuhan. Next. Nah, oleh sebab itu, machine learning atau ML ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang kesehatan. Nah, penelitian ini difokuskan untuk penggunaan machine learning untuk mendeteksi penyakit hati, yang dimana memanfaatkan catatan tes darah. Kemudian ada diagnosis penyakit hati saat ini yang cenderung tidak transparan, mahal, dan membutuhkan waktu lama. Nah, dengan potensi adanya kesalahan dari manusia. Oleh karena itu, diperlukannya implementasi machine learning yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi diagnosis. Penelitian ini juga menggunakan algoritma regresi logistik dan juga support vector machine atau SVM. Nah, juga processing itu menggunakan PCA dan juga SMOT untuk mengevaluasi dampaknya. Nah, kemudian di sini ada dasar teori dari artikel ini. Yang pertama yaitu dari mesin vektor pendukung atau support vector machine atau SVM, yang dimana SVM ini merupakan algoritma yang menggunakan konsep ruang vektor untuk menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas data dengan margin terbesar, dan juga berdasarkan dari teori dan optimisasi. Kemudian yang kedua yaitu regresi logistik atau RR, yang dimana merupakan teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan dependent feeder. Digunakan untuk memprediksi hasil biner seperti apakah email adalah spam, dan juga fungsi sigmoid yang mengubah prediksi menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Nah, dan juga ini memungkinkan klasifikasi berdasarkan ambang batas. Lalu yang ketiga yaitu analisis komponen utama atau PCI. Dari J. Browley itu mengatakan bahwa metode untuk PCI ini merupakan metode untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangannya informasi penting. Nah, ini merupakan komponen utama yang baru dalam data yang menjelaskan variasi tinggi, menghasilkan fitur baru yang mencerminkan struktur asli data. Next. Kemudian ada dasar teori yang keempat yaitu metode oversampling minoritas sintetis atau SMOT. Ini merupakan pendekatan untuk mengenali dataset yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Nah, ketika ketidakseimbangan data dapat diatasi dengan menggunakan metode undersampling dan juga oversampling. Nah, SMOT ini merupakan metode oversampling yang menggunakan teknik kimia sampler untuk menghasilkan data sintetis baru. Nah, yang kelima yaitu evaluasi
kinerja atau matriks kebingungan. Nah, dari Bandari itu menjelaskan matriks kebingungan akan digunakan sebagai evaluasi kinerja model. Matriks kebingungan digunakan untuk menghitung presisi, recall, skor F1, dan akurasi dari model. Nah, di sini presesi digunakan untuk mengukur berapa banyak prediksi positif yang benar. Kemudian recall itu mengukur dari semua kasus positif dalam data berapa banyak kasus positif yang diprediksi dengan benar. Kemudian skor F1 menggabungkan presisi dan juga recall, dan yang terakhir yaitu akurasi adalah persentase prediksi yang benar dari semua prediksi. Itu merupakan penjelasan dari pendahuluan dan juga dasar teori. Selanjutnya untuk rekan saya bisa melanjutkan untuk metode penelitian dan juga Baik, selanjutnya ada penjelasan mengenai metode penelitian dari jurnal yang kami ambil. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan pengambilan sampel. Di sini dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kaggle yang berisi 10 variabel independen dan 1 variabel dependen. Dataset ini memiliki total 30.691 sampel dengan 21.917 sampel positif penyakit hati dan 8.774 sampel negatif penyakit hati. Dataset ini dapat diakses melalui link Kaggle yang telah dicantumkan pada jurnal kami. Selanjutnya, tahapan kedua merupakan eksplorasi data atau Exploratory Data Analysis (EDA). Tahap pertama adalah melakukan eksplorasi data dengan menggunakan dataset ke Jupyter Notebook. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap nilai yang hilang, tipe data, distribusi data, dan korelasi antar variabel. Selain itu dilakukan identifikasi terhadap adanya outlier menggunakan boxplot untuk memahami distribusi dan karakteristik data. Lalu pada tahap ketiga ada pemrosesan data. Yang pertama dengan melakukan pembersihan data, yang mencangkup penghapusan data duplikat, penanganan data dengan outlier, dan penanganan data yang hilang atau missing value. Data yang duplikat dihapus untuk memastikan setiap entry data dalam dataset unik yang dalam penelitian ini menghasilkan penghapusan 11.323 sampel. Data pencilan ini diidentifikasi menggunakan boxplot dan dihapus dari dataset dengan total 3.336 sampel yang dihapus. Setelah itu, data yang hilang diisi menggunakan metode median. Misalnya nilai yang hilang untuk variabel age, gender, total proteins, dan albumin diisi dengan nilai median dari masing-masing variabel. Kemudian tahapan kedua merupakan transformasi data, yang dilakukan untuk mengubah data ke dalam format yang lebih mudah untuk diproses. Pada penelitian ini, variabel gender dan result diubah dari data tipe string menjadi integer. Misalnya nilai male dan female diubah menjadi 0 dan 1. Sedangkan hasil diagnosis liver disease diubah menjadi 1 dan 2 menjadi 0 untuk tidak memiliki penyakit dan 1 untuk memiliki penyakit liver, untuk memudahkan dalam analisis lebih lanjut. Lalu tahapan ketiga ada seleksi fitur. Di sini menggunakan metode Pearson Correlation Coefficient untuk mengidentifikasi dan menghapus variabel independen yang memiliki korelasi paling rendah dengan variabel dependen. Seleksi fitur ini penting untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja model machine learning yang akan digunakan. Selanjutnya, pada tahapan keempat ada penyeimbangan data. Nah, di sini menggunakan metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT. Nah, SMOT ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset yang menyebabkan bias dalam prediksi model machine learning. Teknik ini membuat sampel sintetis dari kelas minoritas dengan menggunakan metode K-nearest-neighbor atau KNN. Setelah dataset dipecah menjadi data pelatihan pengujian, SMOT diterapkan pada data pelatihan untuk menyeimbangkan jumlah sampel antara kelas mayoritas dan kelas minoritas, lalu menghasilkan dataset pelatihan yang seimbang dan lebih representatif. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan kombinasi PCA untuk mereduksi dimensi dalam SMOT untuk penyeimbangan data penelitian,
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kinerja model prediksi liver disease menggunakan algoritma logistic regression dan support vector machine. Melalui tahapan pemrosesan data ini, dataset yang awalnya berjumlah 30.691 baris dan 11 kolom berhasil disaring dan dibersihkan menjadi 16.032 baris dan 11 kolom yang siap digunakan untuk tahapan pemodelan selanjutnya. Lalu, selanjutnya ada modeling. Pada tahapan pemodelan ini, penelitian ini menggunakan dua algoritma machine learning yaitu SVM dan LR. Kedua algoritma ini dipilih karena kemampuan ini handal dalam melakukan klasifikasi. Nah, SVM ini sendiri merupakan algoritma supervised learning yang bertujuan menemukan hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Hyperplane ini berfungsi sebagai batas keputusan untuk memisahkan kelas liver disease dan non-liver disease. Sebelum penerapan PCA dan SMOT, SVM ini menunjukkan akurasi awal sebesar 88%. Setelah penerapan teknik-teknik pemrosesan ini, akurasi menjadi menurun sekitar 87%. Meskipun terjadi penurunan akurasi, hasil prediksi dapat menjadi lebih seimbang antara kedua kelas yang terlihat dari peningkatan metrik precision, recall, dan F1 score. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi PCA dan SMOT efektif dalam mengurangi bias dan meningkatkan performa model secara keseluruhan. Lalu, pada logistic regression atau LR, merupakan algoritma supervised learning yang dikhususkan untuk klasifikasi biner. Algoritma ini memprediksi probabilitas suatu kelas menggunakan fungsi sigmoid yang membatasi output dalam rentang 0 hingga 1. Logistic regression menunjukkan akurasi awal sebesar 70%, namun menurun menjadi 64% setelah penerapan PCA dan SMOT. Meskipun adanya penurunan akurasi, penggunaan PCA dan SMOT menghasilkan prediksi yang lebih seimbang antara kelas liver disease dan non-kelas liver disease. Selain itu, waktu eksekusi model juga berkurang, yang menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan teknik-teknik pemrosesan tersebut. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Untuk mengevaluasi kinerja model digunakan convention matrix yang menghitung beberapa metrik yang penting seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi. Precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar akurat. Recall mengukur berapa banyak dari semua kasus positif dalam data yang berhasil diprediksi dengan benar. F1 score menggabungkan precision dan recall menjadi satu metrik yang memberikan gambaran keseluruhan tentang keseimbangan antara keduanya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun akurasi menurun setelah penggunaan PCA dan SMOT dari 70% menjadi 64% untuk LR dan 88% menjadi 87% untuk SVM. Prediksi menjadi lebih seimbang dan eksekusi waktu berkurang terutama pada algoritma LR. Dalam tabel hasil terlihat bahwa penggunaan PCA dan SMOT membantu dalam memperbaiki ketidakseimbangan kelas dalam data yang tercermin pada peningkatan metrik precision, recall, dan F1 score yang lebih seimbang. Misalnya pada model SVM, precision untuk recall untuk kelas minoritas meningkatkan signifikan setelah penerapan PCA dan SMOT. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih baik dalam mengidentifikasi kasus penyakit hati yang sebenarnya. Lalu di sini ada penjelasan dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan ini berjudul Liver Disease Patient Dataset 30.000 Train Data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kaggle dan terdiri dari 30.691 sampel dengan 21.917 sampel pasien dengan penyakit liver dan 80.774 sampel penyakit tanpa penyakit liver. Dataset ini mencakup 10 variabel independen, yaitu usia atau age, jenis kelamin atau gender, total bilirubin, direct bilirubin, alkalin fosfatase, alanin aminotransferase, aspartate aminotransferase, total protein, albumin, dan albumin atau globulin rasio. Lalu ada variabel dependen adalah hasil diagnosa yang menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit liver atau tidak.
Setiap variabel memiliki rentang nilai tertentu. Misalnya untuk pasien berkisar antara 0 hingga 90 tahun dan jenis kelamin pasien ditandai dengan laki-laki atau perempuan. Data ini diolah melalui berbagai tahap untuk pembersihan data, deteksi dan penghapusan outlier, serta pengisian nilai yang hilang untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebelum digunakan dalam pemodelan machine learning. Mungkin sekian presentasi dari progres 1 UAS kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.